Jadi tidak ada perumpamaan atau perumpamaan di atas perumpamaan manapun yang bisa menyerupai Allah. Bahkan kalau kita membayangkan Allah itu seperti apa, maka Allah itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un. Hadirin sahabat pesantren online yang saya cintai dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, bersua kembali dalam kajian sederhana tentang mengenal tauhid atau mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa diberikan kesehatan, baik sehat jasmani dan sehat rohani, agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya Allah tidak lupa semoga tetap dilimpah curahkan kepada habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, hingga kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan apa yang beliau bawa, apa yang beliau ajarkan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam jalan yang beliau bawa dan jalan yang beliau ajarkan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, baik selamat iman, selamat jasad, dan selamat ruh. Ahibail kiram rahimakumullah, sebagaimana telah kita pelajari beberapa sifat yang beberapa waktu lalu kita telah pelajari, dan alhamdulillah kemarin kita baru sampai pembelajaran tentang sifat wahdaniyat. Jika disaksikan atau ikhwan atau sahabat menyaksikan video sebelumnya, mungkin kita membahas tentang wahdaniyat, artinya Maha Esa Allah, yang mana kemarin kenapa kita diberi arti atau diberi bahasa Esa, bukan Maha Satu, karena takutnya ada asumsi sebagian orang bahwa satu itu adalah gabungan dari setengah dan setengah, dan satu itu gabungan dari beberapa juz. Maka kita bahasakan Tuhan yang Maha Esa. Nah, sebagaimana kemarin kita telah bagi bahwa wahdaniyat itu dibagi tiga. Pertama wahdaniyat fil zat, yang kedua wahdaniyat fil sifat, yang ketiga wahdaniyat fil af'al. Yang mana wahdaniyat fil zat itu artinya tidak mungkin ada zat yang sama, yang menyerupai atau yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dulu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, dan beliau naik ke alam malakut, jabarut, rob dan siratul muntaha, dan beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau membawa oleh-oleh yang berupa salat 5 waktu yang masyhur kita peringati, yaitu di tanggal 27 Rajab atau yang dikenal dengan Isra Mi'raj. Rasulullah SAW bertemu dengan Allah. Rasul bertemu dengan Allah, dan ketika para sahabat bertanya, bagaimanakah Allah itu? Seperti apakah Allah itu? Lalu bagaimana perasaan kita melihat zat Allah?
Maka Rasulullah SAW hanya menjawab laisa kamitslihi syai'un. Artinya kalau dilihat dari segi bahasa itu tidak ada zat yang menyerupai menyerupai Allah satu hal pun di alam dunia ini. Artinya kalau segi bahasa ada kamitslihi. Kalau kaf itu menurut ilmu nahu kaf ditasbih artinya menyerupai, mislun itu perumpamaan. Jadi tidak ada perumpamaan atau perumpamaan di atas perumpamaan manapun yang bisa menyerupai Allah. Bahkan kalau kita membayangkan Allah itu seperti apa, maka Allah itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Nah, sehingga di dalam awal-awal surah Al-Baqarah tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana pada waktu itu Bani Israel melihat kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel saking nikmatnya, merasa nikmatnya melihat kalam Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di Gunung Tursina. Maka Bani Israel meminta untuk melihat zat Allah. Baru melihat kalamnya Allah sudah nikmat, apalagi kalau melihat zat Allah. Maka kalau kita runtut mengikuti hari, bahwa di surga pun ada 7 hari. Yang pertama hari Ahad, hari Senin. Kalau dari dihitungan di surga itu hitungannya dimulai dari hari Sabtu, di mana hari Sabtu silaturahmi umat kepada nabinya, Minggu silaturahmi nabi kepada umatnya, Senin silaturahmi orang tua kepada anaknya, Selasa anak ke orang tuanya, Rabu murid kepada gurunya, Kamis guru terhadap muridnya. Dan hari Jumat di sanalah berkumpul di hadroh dan bertemu zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga puncaknya nikmat itu bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ahli neraka, puncaknya siksaan Allah yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Saking nikmatnya. Jadi kalau kita membayangkan atau kalau kita membahas tentang wahdaniyat zat itu sendiri, maka jauh apa yang kita bayangkan. Karena hanya Bani Israel yang 70 orang perwakilan Bani Israel dari 12 kafilah itu melihat kalamnya Allah begitu nikmatnya sehingga mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melihat zat Allah. Saking nikmatnya baru kalamnya Allah. Apalagi kalau sudah zat Allahnya. Nah, oleh karena itu kalau kita bahas wahdaniyat zat, wahdaniyat sifat itu sudah tidak kalau seseorang sudah bisa mewahdaniyatkan Allah dan apa yang dia langkahkan, apa yang dia perilaku, apa yang dia ucapkan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dan bisa mewahdaniyatkan Allah dan mengesahkan Allah, maka implementasi terhadap kehidupan sudah tidak ada rasa takut, sudah tidak rasa bimbang lagi, karena apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar cuman Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang sudah mencapai puncaknya wahdaniyat yang bisa dia rasakan. Apakah kita bisa? Kalau diusahakan itu kita pasti bisa. Sangat-sangat bisa. Cuma sudah barang tentu si setan tidak mungkin memberikan kesempatan emas ini terhadap orang dengan diberikan cuma-cuma. Maka kalau kita perumpamannya seperti ini, karena ini nanti akan berhubungan dengan iman. Iman itu ada iman taklid, iman ilmu, iman iyan, iman hak atau iman hakikat, dan iman hakikatul hakikat. Nah, kalau seseorang baru mengenal Allah hanya informasi dari pengajian, hanya informasi dari ustadz, hanya informasi dari para alimin ulama, maka itu kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu digolongkan terhadap iman yang taklid. Artinya iman hanya ikut-ikutan. Ketika dia ditanya, Allah itu ada? Ada. Dalilnya mana? Keterangannya mana? Dalil aklinya mana? Dalil naklinya mana? Maka
Dia cuma bisa berkata itu hanya saya tahu itu dari pengajian atau dari ustadz. Sementara kalau melihat kejadian yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau ketika mencari Allah itu langsung dari pengetahuan dan dari keilmuannya, atau dari hasil ijtihad dia mencari Tuhan. Kalaupun kita sebagai manusia biasa, apakah mampu melihat Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab Kifayatul Awam dijelaskan, lau kasyafna hijaban anni la ra'ainahu. Jadi kalaupun kita dibukakan hijab oleh Allah untuk melihat zat Allah, yakin kita bisa melihat. Tapi karena kita bukan orang yang suci, terlanjur banyak dosa, bahkan kita sehingga untuk bertemu dengan Nabiullahnya saja kita sangat susah, baik apalagi dalam mimpi gitu kan, apalagi bertemu dengan Allah. Maka untuk bertemu dengan Allah itu harus benar-benar suci. Untuk bertemu dengan Rasulullah itu harus benar-benar suci. Hanya orang-orang terpilih yang bisa bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Rasulnya. Bahkan di dalam kitab Sirajut Talibin, kalau tidak salah di dalam syarahnya, Imam Ahmad pernah beberapa kali bertemu dengan Allah. Mimpi pernah bertemu beberapa kali dengan Allah. Nah, sementara kalau ahli tabir mimpi mengatakan bahwa kalau kita bertemu dengan Allah dan mimpi bertemu dengan Rasulullah itu nyata hasilnya. Bahwa itu Allah dan itu Rasulullah. Nah, jadi simpulnya kalau kita membahas wadaniyat fil zatnya Allah itu tidak akan selesai dalam jangka waktu yang singkat, dan sementara kita hanya mengkaji kajian yang sederhana dan singkat dan mudah-mudahan bisa dan mudah difahami. Oleh karena itu lanjut, kita kemarin baru membahas tentang wahdaniyat fis sifat dan wahdaniyat fis sifat. Ini baru sampai sini yang dimaksud wahdaniyat. Kemarin wahdaniyat fil zat sudah. Wadaniyat fis sifat, yang dimaksud dengan wadaniyat fis sifat kemarin kita telah ulas bahwa yang dimaksud dengan wadaniyat fis sifat itu Allah tidak mempunyai dua sifat yang sama. Contohnya Allah mempunyai sifat ilmu dua, Allah mempunyai sifat kalam dua, atau Allah mempunyai sifat kidam dua, bako dua, dan Allah mempunyai sifat kudrot dua, irdat dua. Itu tidak mungkin terjadi. Karena kenapa demikian? Kalau Allah mempunyai dua sifat yang sama, tentu akan ada yang saling melemahkan. Mungkin Allah dengan dua kudrat, contohnya Allah mempunyai sifat dua kudrat, maka dengan kudrat yang satu Allah bisa menciptakan bumi, dengan kudrat yang satu lagi Allah bisa menciptakan langit. Tapi dengan kudrat yang satu Allah tidak bisa menciptakan bumi, dengan sebaliknya dengan kudrat yang satunya lagi Allah tidak bisa menciptakan langit. Artinya dengan dua kudrat yang sama itu akan ada saling lemahkan, dan ada justru akan saling lemahkan, dan itu tidak mungkin terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan. Artinya dengan satu kudrat Allah bisa menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan isinya, bahkan menciptakan makhluk seisi langit dan seisi bumi, termasuk kita semua. Nah, hadirin rahimakumullah, setelah kita bahas wahdaniyat fil sifat, lalu kita masuk ke wahdaniyat fil af'al. Ya, yang dimaksud dengan wahdaniyat fil af'al adalah tidak ada yang bisa menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik dari hal kecil maupun hal yang besar. Baik dari makhluk yang paling kecil dan makhluk yang paling besar. Itu tidak akan ada yang bisa menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sepintar apapun profesor, sepintar apapun ilmuwan, kalau benar menguji atau belajar menciptakan makhluk yang sama dengan Allah, itu dengan yang sama dengan ciptaan Allah,
makhluk ciptaan Allah itu tidak mungkin dan tidak akan sampai kapanpun, karena Allah sudah mencantumkan bahwa cuma Allah yang bisa menciptakan apa yang ada di muka bumi ini. Bahkan setiap manusia meskipun anggota badannya sama, tapi kemampuannya berbeda. Meskipun dia punya mata yang sama, punya otak yang sama, punya pikir yang sama, punya akal yang sama, punya tangan yang sama, punya kaki yang sama, tapi kemampuannya berbeda-beda. Nah, hal itu sudah kita pelajarin, sudah kita bahas, karena tidak mungkin ciptaan Allah ada yang menyamai. Karena Allah sudah memproklamirkan yang bisa menciptakan makhluk atau yang yang berhubungan dengan ciptaan Allah itu hanya Allah semata. Tapi kenapa Allah suka atau ada kalimat di dalam Al-Quran yang mengatakan wa khalaqnal insana dha'ifa. Contoh seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, kenapa ada memakai kalimat na, misalnya wa khalaqnal insana. Nah, pakai kalimat na, sementara di dalam ilmu nahwu bahwa na itu termasuk mutakalim al ghair. Harusnya wa khalaq, maaf ini tulisannya wa khalaq, harusnya wa khalaqoni gitu kan. Karena itu termasuk mutakalim wahdah. Sementara di sini wa khalaqna, artinya Allah menciptakan, bila mana Allah menciptakan sesuatu yang berhubungan dengan manusia, maka bahasanya na, karena ada sambungan atau ada af'al Allah, hasil pekerjaan Allah, hasil ciptaan Allah yang dihubungkan dengan kerja manusia. Manusia ini, insan, bisa ada karena ada sambungan antara ibu dan ayah. Ada pelantara ibu dan ayah sehingga adalah insan. Maka bahasanya na. Jadi bila mana ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat na atau ada firman Allah yang disambungkan dengan na, sementara na ini adalah mutakalim al-ghair, artinya yang berkata dengan yang lain. Berkata tapi tidak satu orang, artinya berkata tapi banyak. Kami. Nah, gitu kan? Kalau kami berarti bukan satu orang. Karena kalau satu orang itu aku bahasanya. Nah, Allah berkata wa khalaqna, dan kami menciptakan insan. Kami artinya banyak berarti. Berarti Allah banyak, bukan seperti itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah ketika ciptaan Allah dihubungkan dengan pekerjaan manusia atau disambungkan dengan kerjaan manusia, af'al manusia, maka itu disambungannya pakai kalimat na. Pakai kalimat na. Artinya ada sambungan dengan kerja lain. Contoh, manusia menciptakan meja. Itu hakikatnya meja ini ciptaan Allah. Tapi ada sambungan af'al Allah, ciptaan Allah disambungkan dengan tenaga manusia, dengan tangan manusia, dengan otak manusia, dengan pikir manusia, sehingga terciptalah meja. Karena pada hakikatnya apa yang ada di muka bumi ini semuanya ciptaan Allah. Cuma ada yang ciptaan Allah secara langsung, tidak ada bantuan manusia. Contoh seperti menciptakan langit dan bumi. Belum pernah atau tidak ada seorang manusia pun yang membantu Allah menciptakan langit. Dan tidak ada seorang pun manusia yang membantu Allah menciptakan bumi. Dan membantu Allah menciptakan isi langit dan isi bumi. Tapi kalau isi bumi yang disambungkan dengan kerja manusia, maka biasanya suka pakai domir na. Atau pakai, kalau di awal suka pakai domir nahnu biasanya. Nah, hal itu berarti kalau dikaji makna secara dalam, bahwa yang dimaksud dengan na di sini atau ciptaan Allah yang dihubungkan dengan manusia, maka atau
lebih dibahasakan dengan domir mutakalim ma'al ghair, artinya ada sambungan. Beda lagi kalau Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah wa khuliqal insana dha'ifa. Kalau tadi wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim, contoh ya seperti yang ada di surah At-Tin. Kalau sementara di surah Al-Baqarah wa khuliqal. Nah, ini tidak pakai na. Artinya yang dimaksud di sini adalah hakikat penciptaan manusia itu sendiri. Dari mulai manusia diciptakan dari sperma masuk ke sel telur, dari mudghah alaqah sehingga dia membentuk jadi zigot dan tumbuh subur sehingga 4 bulan. Di dalam 4 bulan itu Allah tiupkan ruh, Allah ciptakan atau tuliskan dia manusia yang akan bertakwa atau yang durhaka, dia manusia yang akan bahagia atau celaka, dia laki-laki atau perempuan, dia nikahnya kapan, jodohnya siapa, Allah tuliskan di usia 4 bulan itu. Nah, artinya yang dimaksud adalah itu bukan proses pembuatan insan, tapi secara langsung penciptaan insan itu sendiri, bukan prosesnya. Maka kalau prosesnya itu untuk menciptakan insan, Allah menyimpan af'alnya atau ciptaannya melalui ibu dan ayah, sementara proses penciptaan secara langsungnya Allah tidak membutuhkan pekerjaan orang lain. Contoh, orang tua misalkan membesarkan anaknya di perutnya, contoh seperti dikasih makan, itu ada proses orang tua. Beda lagi sama memberikan ruh. Allah memberikan ruh kepada kita di waktu kita di usia 4 bulan di rahim orang tua kita atau ibu kita, itu tidak ada bantuan dari siapapun termasuk orang tua. Nah, yang dimaksud berarti adalah hal-hal yang tidak ada sambungan dengan kinerja manusia. Itu yang dimaksud. Jadi wahdaniyat fil af'al itu artinya tidak ada seorang pun yang bisa menyerupai dengan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai saat ini pun belum pernah ada yang bisa menciptakan ciptaan Allah, baik yang hal kecil maupun hal yang besar. Sepintar profesor pun belum pernah ada yang bisa menciptakan nyamuk. Sekelas profesor arsitek manapun belum pernah ada yang bisa menciptakan langit. Belum pernah dan tidak akan pernah. Karena Allah berfirman, Allah menyatakan bahwa af'al Allah tidak pernah akan ada yang menyamai. Itu salah satunya kekuasaan Allah. Jadi dengan wahdaniyat ini, wahdaniyat fil dzat artinya Allah yang maha satu, tidak ada mungkin zat lain, dan Allah itu bukan gabungan dari beberapa juz. Wahdaniyat fil sifat, Allah tidak mungkin ada 2 sifat yang sama. Terus Allah tidak ada juga penciptaan yang sama dengan ciptaan Allah. Dengan hal itu kita bisa meyakini apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa itu mutlak hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hal itu yakin kita lebih mengenal Allah, bahwa tidak ada bantuan orang lain yang terkena yang dampaknya terhadap kita. Kalaupun kita ada dampak orang lain, berarti itu tetap af'al Allah atau ciptaan Allah yang diterapkan melalui orang tersebut. Contoh, orang lain memukul kita, berarti pada hakikatnya itu adalah ciptaan Allah dengan af'al Allah yang diterapkan kepada orang tersebut, gitu. Yang dimaksud. Nah, mungkin sementara sampai sini dulu. Insya Allah besok akan disambung lagi, masih dalam pembahasan tentang wahdaniyat. Wahdaniyat nanti kita sambungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan pekerjaan kita, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah kita menjadi insan yang bertakwa, insan yang bertauhid, dan insan yang lebih mengenal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat serta bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri, dan mudah-mudahan bisa diberikan kepada orang yang lain, sehingga ilmu ini akan terus estafet
terus turun-temurun, dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, walaupun ada keterangan yang kurang atau ada ilmu yang salah atau ada penyampaian yang salah, bisa sahabat sertakan atau bisa ditulis di kolom komentar saran dan kritik. Insya Allah kita akan terima dan mudah-mudahan akan menjadi bahan evaluasi buat kita lebih baik lagi menyampaikan pemahaman yang sederhana ini, pemahaman ilmu tentang mengenal Islam, iman, dan ihsan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.